Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu 'alallahi tawakkuli. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali kepada mahasiswa-mahasiswi Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, dalam mata kuliah yang saat ini Bapak ampu, yaitu mata kuliah Etika Bisnis Islam. Nah, adapun pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang definisi etika, pengertian etika dan etika bisnis, serta mengapa kita perlu belajar tentang etika. Untuk apa kita mempelajari etika bisnis? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang etika, kita berikan satu contoh terlebih dahulu. Misal, dalam kehidupan kita ada satu orang tua ingin menyeberang jalan, dan ada satu orang pemuda dengan sepeda motornya, dengan suara motor yang sangat kuat. Ia mengebut di depan orang tua yang ingin menyeberang jalan tadi tanpa memperdulikannya, tanpa memperhatikannya. Nah, dalam contoh kasus seperti ini, tentunya banyak orang yang mengatakan bahwasanya si pemuda yang mengebut di depan orang tua yang ingin menyeberang jalan itu tidak mempunyai etika. Orang akan mengatakan bahwasanya pemuda ini tidak beretika. Nah, benarkah seperti yang demikian? Yuk kita bahas bersama-sama. Etika. Etika, apa sih sebenarnya etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan ataupun suatu adat kebiasaan. Dalam definisi lain juga banyak diartikan bahwasanya etika itu merupakan filsafat moral yang membicarakan sikap dan perbuatan terkait apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar ataupun salah. Jika ingin kita sederhanakan dari definisi ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya etika itu suatu ilmu yang membahas, yang mempelajari tentang suatu perbuatan atau tentang suatu tindakan, apakah perbuatan itu baik atau buruk, benar ataupun salah. Nah, itulah etika. Namun ada yang perlu kita pahami bersama-sama, dan mungkin ini sering salah terjadi di masyarakat, yaitu antara etika dan etiket. Nah, pada contoh yang di awal tadi, ketika seorang pemuda mengebut dengan sepeda motornya di depan orang tua yang ingin menyeberang jalan, banyak yang mengatakan bahwa pemuda itu tidak beretika, bahwasanya pemuda itu tidak mempunyai etika. Sebenarnya itu salah. Bukan disebut tidak beretika, semestinya pemuda itu disebut tidak beretiket. Mengapa demikian? Nah, karena begini, etika itu ilmunya. Etika itu ilmu yang mempelajari, yang membahas tentang suatu perbuatan, apakah perbuatan itu baik atau benar, baik atau buruk, benar atau salah. Nah, sedangkan etiket itu sikapnya, sikap moralnya, perbuatannya. Jadi perlu dibedakan antara etika dengan etiket. Etiket itu ilmu yang mempelajari tentang perbuatannya, baik atau buruknya perbuatan itu, sedangkan etiket itu sikapnya atau perbuatannya. Jadi perlu diingat, kita mestinya menyebutkan tidak beretiket, bukan tidak beretika. Nah, secara umum etika terbagi kepada dua. Ada etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif ialah penilaian baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perbuatan itu berdasarkan penalaran logis atau berdasarkan pemikiran. Contohnya seperti ini.
Ketika pemuda tadi mengebut di depan orang tua, orang yang melihat kejadian itu, menurut logikanya dia, menurut pemikirannya dia, pemuda itu tidak beretiket, etikanya salah. Nah, itu menurut pemikirannya, menurut penalaran logisnya. Jadi, etika deskriptif itu memandang baik atau buruknya, benar atau salahnya perbuatan itu berdasarkan logika, berdasarkan pemikiran. Nah, itu etika deskriptif. Sedangkan yang kedua, itu etika normatif. Nah, dalam etika normatif, menilai baik atau buruk, benar atau salahnya suatu perbuatan itu berdasarkan norma ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita ambil contoh mungkin undang-undang atau lebih gampangnya agama. Dalam agama, baik agama Islam maupun agama-agama yang lain, perbuatan mencuri itu perbuatan yang salah. Perbuatan mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Nah, ketika ada orang melakukan suatu pencurian, orang akan mengatakan bahwa dia tidak beretiket, etikanya salah. Dari segi mana memandangnya? Dari segi agama. Agama mengatakan bahwa mencuri itu tidak baik. Agama mengatakan bahwa perbuatan mencuri itu salahnya. Jadi dalam etika normatif, memandang baik atau buruknya sebuah perbuatan, benar atau salahnya perbuatan itu benar atau salahnya suatu perbuatan itu berdasarkan norma ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi ini perbedaan antara etika deskriptif dan etika normatif. Kalau etika deskriptif memandang baik buruknya perbuatan berdasarkan pemikiran. Kalau etika normatif memandang baik atau buruknya suatu perbuatan berdasarkan norma ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman dapat memahami ya. Nah, oleh karena itu kita akan bertanya-tanya, mengapa kita perlu belajar etika? Untuk apa sebenarnya etika itu? Jika seandainya teman-teman sudah memahami di awal apa itu etika, tentu di sini kita akan bisa menjawabnya, bahwasanya dengan adanya etika kita akan jadi bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Kita akan lebih bijak mengambil suatu perbuatan, mempertimbangkan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan dan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan buruk yang akan kita tinggalkan, baik dalam kehidupan kita sebagai individual maupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi etika itu sangat penting, karena dengan adanya etika kita akan sangat mempertimbangkan mana yang mestinya kita lakukan dan mana yang mestinya kita tinggalkan. Kemudian etika dan bisnis. Di awal kita sudah membahas tentang etika, dan selanjutnya kita akan membahas tentang bisnis. Apa itu bisnis? Sebelum-sebelumnya Bapak pernah menanyakan kepada mahasiswa, apa bisnis itu? Ada yang mengatakan bisnis itu usaha, Pak. Ini sebenarnya salah, ini keliru. Karena mengapa? Kalau disebut sebagai usaha, usaha itu masih umum. Usaha itu banyak loh. Misal, Bapak ingin menghubungi si A. Bangunlah Bapak dari tempat duduk, mengambil handphone, mencari kontak si A, kemudian Bapak telepon. Nah, itu juga disebut sebagai usaha. Nah, jadi kalau dikatakan bisnis itu usaha, semestinya jangan lagi ya, karena usaha itu masih umum. Apa itu bisnis? Bisnis berasal dari kata bahasa Inggris business, yang artinya sibuk atau kesibukan. Kesibukan yang seperti apa? Kesibukan yang tujuan utamanya, yang tujuan akhirnya ingin menghasilkan keuntungan, profit ataupun laba. Jadi dari definisi kata ini, kata bisnis ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bisnis itu suatu kesibukan ataupun suatu kegiatan, suatu tindakan, suatu perbuatan dalam kegiatan ekonomi, artinya baik itu dalam kegiatan produksi, melibatkan distribusi dan konsumsi, yang tujuan akhirnya ialah menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang.
yaitu dari segi sudut pandang ekonomis, sudut pandang moral, dan sudut pandang hukum. Dalam sudut pandang ekonomis, ya bisnis itu tujuannya ialah menghasilkan keuntungan. Nah, dalam sudut pandang moral, ya juga tidak mempermasalahkan bahwasanya bisnis itu menghasilkan keuntungan. Tapi dalam sudut pandang moral ini yang dipermasalahkan, yang akan dibahas ialah bagaimana perbuatan atau bagaimana tindakan atau kegiatan seseorang maupun organisasi dalam menghasilkan keuntungan tersebut. Nah, dalam sudut pandang hukum, bisnis itu mesti ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuan yang mesti dipatuhi dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis. Nah, dari dua kata etika dan bisnis tadi, maka dapatlah kita gabungkan dan kita ambil satu definisi, suatu pengertian bahwasanya etika bisnis itu merupakan perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis. Ingat ya, untuk etika bisnis itu mengambil daripada etika normatif. Jadi dalam etika bisnis itu dia berperan sebagai pedoman untuk menentukan baik atau buruknya, benar atau salahnya suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang atau yang dilakukan seseorang maupun organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Nah, itu adalah etika bisnis. Kemudian setelah kita mengetahui etika bisnis, sebenarnya etika bisnis itu untuk apa? Mengapa kita perlu mempelajari etika bisnis? Mengapa kita perlu tahu etika bisnis? Nah, sebenarnya banyak sekali tujuan-tujuan ataupun manfaat-manfaat dari adanya etika bisnis ini. Tentunya dengan adanya etika bisnis dalam menjalankan suatu bisnis, produsen ataupun suatu perusahaan tentu akan mengikuti dan mentaati aturan ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bisnis. Tentunya seseorang tidak akan menzalimi orang lain. Perusahaan tidak akan merugikan konsumennya. Dalam artian, misal dalam membuat sebuah produk, perusahaan akan memberikan produk yang terbaik. Perusahaan tidak akan memberikan produk yang cacat. Perusahaan tidak akan menzalimi atau merugikan konsumennya. Kemudian juga dalam persaingan, tentunya sebuah perusahaan akan bersaing secara fair, akan bersaing berkompetitif dengan sangat baik, tanpa menjatuhkan, tanpa merugikan, tanpa menjelek-jelekan perusahaan lain, karena ada etikanya. Dan tentunya dengan adanya etika bisnis, keuntungan perusahaan, profitabilitas kedepannya akan juga sangat baik. Karena kenapa? Dia tentunya mempertahankan pelanggannya dengan memberikan produk-produk yang produknya baik, yang produknya memuaskan atau memenuhi kebutuhan para konsumennya. Oleh karena itu, tentunya tujuan etika bisnis ialah bagaimana menciptakan falah. Apa itu falah? Yaitu kebahagiaan ataupun kesuksesan ataupun kesejahteraan bersama yang akan dirasakan oleh para stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam bisnis tersebut, baik itu produsennya maupun konsumennya ataupun pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam bisnis. Semuanya akan merasakan kesuksesan, semuanya akan merasakan kesejahteraan tanpa adanya satu pihak pun yang dizolimi. Nah, itulah tujuan dari adanya etika bisnis. Baiklah teman-teman, sampai di sini kita sudah membahas tentang definisi etika, mengapa kita perlu belajar etika, dan apa itu etika bisnis. Mudah-mudahan pengantar ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.